Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Mawar Hitam. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya akun yang bernama Maknanau123. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Alta dikabut rasa emosional. Ia memukul wajah orang yang membuat Zera sampai masuk rumah sakit. Tidak peduli tempat, karena bagi Alta, siapapun yang berani menyakiti Zera, maka harus berurusan dengannya. Tidak boleh ada yang menyakiti gadis itu. Dan Alta, udah Den, kasihan dia. Dia udah mau bertanggung jawab kok. Dia nungguin Zera sampai siuman. Dia yang biayain seluruh tebusan di rumah sakit. Dia juga udah minta maaf Den, teriak Piyati panik. Kalau sampai Zera kenapa-napa, lo bakalan gue bunuh, brengsek, ucap Alta penuh penekanan. Lantas pria dewasa bernama Ali itu ketakutan dan terus meminta maaf. Alta mengacak rambutnya frustasi. Sudah 4 jam Zera berada di ruang ICU, namun tidak juga kunjung sadarkan diri. Alta hanya dapat melihat gadis itu terbaring di atas ranjang tempat tidur rumah sakit dalam keadaan tidak berdaya. Darah mengalir tidak henti-hentinya dari pucuk kepala gadis itu, serta tangannya yang penuh luka. Sabar Den, Non Zera pasti selamat. Piyati mencoba menenangkan dengan mengusap pundak Alta pelan. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya dokter keluar dari ruangan. Alta buru-buru menghampiri, sebab ia sudah benar-benar cemas luar biasa. Gimana keadaan Zera dok? Teriaknya tidak sabar. Tenang dulu ya, pasien masih mengalami pemulihan. Ia kekurangan banyak darah dan kami akan segera menanganinya. Satu lagi, untuk saat ini, siapapun belum boleh masuk ke dalam. Sebab keadaan pasien masih belum stabil dan belum sadarkan diri. Tapi dok, saya mau ketemu Zera. Keke Alta yang dengan cepat menerobos masuk. Namun sayangnya dokter lebih cepat menariknya keluar ruangan. Tolong mengerti, jika Anda menyayangi pasien tersebut, maka ikuti apa yang dokter katakan. Alta tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Ia merasa gagal menjadi pelindung Zera. Den, sabar ya. Kita tunggu Non Zera di sini atau Den Alta kalau mau Belum sempat Piyati meneruskan ucapannya, Alta sudah memotongnya lebih dulu. Alta tetap di sini. Setelah berjam-jam mengalami koma, akhirnya Zera bangun dari masa kritisnya. Ia menyebut-nyebut nama Alta, dan dokter langsung memanggil Alta agar masuk ruangan. Sementara Piyati sudah pulang lebih dulu, karena Alta yang meminta. Zera menggenggam kuat tangan Alta. Wajahnya nampak ketakutan. Aku takut, peneror itu yang bikin aku jadi gini. Zera menangis getir membuat dokter semakin khawatir dengan keadaannya. Zera, sebaiknya kamu fokus dengan kesembuhan kamu ya. Sebentar lagi kamu akan dipindahkan ke ruang inap, ucap dokter. Alta mencium kening Zera seraya menghilangkan rasa takut pada gadis itu. Ada gua, lo gak usah takut lagi ya. Nanti kalau udah membaik, lo ceritain semuanya sama gua. Zera mengangguk kecil, bahkan tangannya tidak mau melepaskan tangan Alta. Zera dipindahkan ke ruangan inap dan Alta yang menemaninya di rumah sakit. Laper, biar gue beliin makanan di luar kalau lo bosen sama makanan di rumah sakit, tawar Alta. Enggak, Zera gak mau Alta ninggalin Zera lagi. Gua gak kemana-mana sih, gua bakalan jagain lo. Malam itu Alta ninggalin Zera. Air mata Zera lolos. Ia merasa sakit ketika mengingat pria itu meninggalkannya sendirian di kamar, sementara ia sedang mengalami ketakutan. Alta meraih tangan Zera, mengusap lembutnya.
Gua pergi, mau beliin obat demam tadinya buat lu, karena badan lu panas. Di luar hujan. Gue bablas aja sampai apotik. Dan pas gue balik, di jalanan rame. Hati gue rasanya hancur pas tahu kalau korban tabrakan itu lo, Ze. Jadi sebenarnya Alta pergi buat beliin Zera obat. Alta mengangguk. Maafin Zera ya. Zera pikir Alta pergi nemuin Jessica. Lo kenapa nekat keluar? Zera gak tahu kenapa begitu takut kalau Alta pergi. Zera gak pengen Alta ninggalin Zera. Gua gak akan ninggalin lo. Jangan lakuin hal bodoh itu lagi, Ze. Gua gak sanggup lihat keadaan lu sekarang. Zera gak apa-apa kok. Besok Zera udah bisa sekolah. Nih lihat, Zera udah baikan. Saat Zera hendak bangun mengganti posisinya menjadi duduk, kepalanya masih terasa sakit. Lo tuh apa-apaan sih? Lihat kepala lo masih diperban, Zera. Gak ada sekolah-sekolah sebelum sembuh. Tapi Ze, kali ini nurut sama gua. Iya Alta. Lapar gak? Lapar. Tapi Zera gak mau ditinggalin Alta keluar. Zera maunya Alta di sini saja temenin Zera. Gimana kalau peneror itu datang lagi? Gak akan, Ze. Ini kan rumah sakit. Tuh ada CCTV-nya. Dia gak akan berani kesini. Dan ya, gua bakalan secepatnya cari tahu siapa dia. Zera mengangguk pelan. Ia membiarkan Alta keluar ruangan untuk mencari makanan yang akan mengisi perut Zera yang kelaparan. Saat sendiri, Zera mulai merasa ketakutan lagi. Ia seperti dikentayangi oleh si peneror itu. Enggak, tolong, jangan ganggu Zera, jangan. Teriak Zera tiba-tiba. Ia seperti merasa diikuti oleh si peneror. Suster yang tidak sengaja lewat di ruangan tempat Zera dirawat. Ia langsung menghampiri Zera. Ada apa? Tanyanya khawatir. Sus, tolong, itu dia ganggu saya. Namun saat Zera melirik ke sekitaran, ia tidak mendapatkan siapapun di sekitarnya. Ternyata itu hanyalah bayangannya saja. Bayangan di mana si peneror mulai memberanikan diri, memperlihatkan wujudnya meskipun pakai topeng. Saya ambilkan obat ya, biar kamu istirahat, ucap suster. Kemudian segera memberikan obat tidur pada Zera. Gadis itu menelannya. Setelah selesai menelan obat, maka suster kembali dengan aktivitasnya seperti biasa. Zera mengeris frustasi. Aku merasa kalau aku udah gila, gumamnya diiringi dengan tangis. Seseorang bersembunyi di balik pintu ruangan. Ia tersenyum menyeringai merasa puas atas keadaan yang menimpa Zera. Lo baru ngerasa gila dan belum ngerasa mati, tapi kaki lo masih berpijak di bumi. Tata, teriak Zera antusias senang. Ia bangkit duduk dan kemudian Tata mendekat hendak memeluknya. Misu Ze, gila, gue kangen banget 1 minggu lo gak masuk sekolah dan lo masih setia aja baring di rumah sakit, ucap Tata. Zera memanyunkan bibirnya. Aku juga gak suka ada di sini terus, tapi kata dokter aku belum boleh pulang. Cepet sembuh ya Ze. Maaf gue baru nengok sekarang karena tugas sekolah numpuk banget. Gak apa-apa kali Tak. Makasih ya udah sempetin nengok aku. Ini buah buat lo, gue taruh di atas meja ya. Tata menyimpan buah-buahan yang ia bawa itu ke atas nakas. Gak usah repot-repot padahal Tak. Tidak lama seseorang masuk ke dalam ruangan. Zera terkejut saat rupanya elang menghampirinya, kemudian tersenyum di hadapannya. Karena dia tahu lo orang yang paling gue sayangin. Dia mau ngancurin gue lewat lo. Dia mau balas perbuatan yang gak sama sekali gue lakuin. Dia licik. Lo harus berhati-hati sama dia, Ze. Ucapan Alta masih bisa Zera ingat dengan baik. Wajah Zera kini berganti panik. Kamu? Ngapain kamu di sini? Lantas Tata yang melihat Zera kepanikan. Ia mencoba menenangkan Zera. Ze, lo kenapa? Elang kan teman kita juga. Dia kesini pengen lihat keadaan lo. Tenang dulu ya Ze. Tata mengusap pelan punggung Zera. Enggak, keluar kamu. Kamu punya niat buruk sama aku. Jangan deketin aku, teriak Zera tidak terkontrol. Bahkan gadis itu melempar bantal rumah sakit ke arah elang. Ze, tar dulu. Gue salah apa? Sumpah, gue kesini mau nengok lu, bukan mau celakain lu, ucap elang. Zera meraih ponselnya. Ia kemudian menelpon Alta. Alta, Zera takut. Alta ke rumah sakit sekarang ya. Ada elang.
Elang pasti mau celakain Sera. Elang menggeleng tidak mengerti. Gadis itu benar-benar takut padanya, bahkan sampai berteriak histeris seperti melihat arwah gentayangan. Oke, gua bakalan pergi dari sini, tapi lu harus tahu Ze, gua gak akan celakain lu, ucapnya kemudian perlahan melangkah keluar ruangan. Tata menatap Zera dengan tatapan bingung. Mengapa Zera jadi seperti ini? Ze, lu sebenarnya kenapa? Lu bisa cerita sama gua? Zera memeluk tubuh Tata erat. Tubuhnya bergetar karena menangis. Mengingat ucapan Alta yang mengatakan bahwa elang berbahaya, itu membuatnya mengingat sosok peneror yang mencelakainya. Alta datang 15 menit kemudian. Kenapa? Zera langsung memeluk pria itu di hadapan Tata. Mana dia? Tanyanya, kemudian melepaskan pelukan Zera. Udah pulang. Dari tadi Zera gak mau cerita sama gua, Al. Sebenarnya ada apa sih? Lo, Elang, Zera, sebenarnya kalian kenapa? Tanya Tata. Alta tidak meresponnya. Ia mengusap surai Zera, kemudian mengecup kening gadis itu seraya menenangkannya. Bangsat, gua dikacangin, kesal Tata. Balik sana, usir Alta. Kok kamu gitu sih? Tata kesini buat nengok aku, sanggah Zera. Gak apa-apa sih, gue emang udah mau pulang kok. Udah sore juga. Dan buat lo Alta, jagain Zera ya, ucap Tata. Kemudian ia berpamitan pergi dan tidak lupa memeluk Zera terlebih dahulu. Cepet sembuh ya my baby. Makasih ya Tata, aku kangen juga duduk sebangku sama kamu. Terus kita saling contek. Sebentar lagi aku pasti masuk sekolah. Oke, semangat sembuh. Setelah itu Tata segera pergi tanpa melirik Alta sedikit pun. Elang mengepalkan tangannya emosi. Ia memukul tembok cukup keras hingga membuat teman-temannya yang lain terkejut dengan tingkah laku pria itu. Lo kenapa Lang? Kalau amat, tanya Benny. Elang tidak menjawabnya. Ia mengambil jaket kulit miliknya, kemudian bergegas pergi menuju rumah sakit lagi. Setidaknya ia bisa melihat Zera di malam hari seperti ini, meskipun pada saat gadis itu tertidur. Benny dan Faisal menggelengkan kepala, tidak mengerti dengan tingkah laku kawannya itu. Tiba-tiba marah dan tiba-tiba pergi begitu saja. Sesampainya Elang di rumah sakit, ia dapat mendengar dari balik pintu ruangan bahwa Zera sedang bercanda dengan seorang pria yang ia yakini itu adalah Alta. Elang menunggu saja di depan pintu sampai pria itu pergi dari dalam ruangan. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Elang sampai pegal mondar-mandir di depan pintu selama 3 jam lamanya. Saat mendengar langkah Alta hendak keluar ruangan, buru-buru Elang bersembunyi di balik tembok. Ketika dirasa Alta sudah jauh pergi setelah menutup rapat pintu ruangan, barulah Elang berjalan pelan untuk memasuki ruang inap tempat Zera dirawat itu. Elang mendekat, duduk di samping tempat tidur, menatap lekat Zera yang sedang tertidur pulas. Perlahan tangannya menyentuh pipi Zera. Lo manis sih, ucapnya pelan. Salah nggak kalau gue jadiin lo bahan buat balas dendam sama Alta? Elang meraih tangan Zera, mengusap tangan putih itu pelan. Ya ampun, ia sendiri bahkan tidak mengerti mengapa dirinya bisa selembut ini terhadap wanita. Pernah Elang menjalin hubungan asmara dengan wanita, namun saat wanita itu mengkhianatinya, Elang benci pada wanita. Ia takut kejadian itu terulang lagi meskipun bukan dengan orang yang sama. Kepala Zera bergerak cepat, menggeleng ke kiri dan ke kanan. Bahkan nafas gadis itu ngos-ngosan tidak menentu. Tubuhnya berkeringat membasahi wajah cantiknya. Elang khawatir ada apa dengan Zera. Enggak, jangan, pergi, aku mohon pergi, jangan bunuh aku. Elang yang semakin khawatir, kemudian ia mencoba membangunkan Zera dari mimpi buruknya. Jangan. Zera terbangun, matanya melotot memandang lurus ke depan, jantungnya nyaris keluar akibat terlalu takut akan mimpinya. Lo gak apa-apa? Mendengar suara tidak asing itu membuat Zera melirik Elang. Kamu ngapain di sini? Kamu mau celakain aku? Kamu mau bikin aku gila kan? Elang menggelengkan kepalanya. Ia mencoba menenangkan gadis itu, namun hasilnya gadis itu malah semakin histeris. Tiba-tiba sebuah tangan menarik baju Elang dari belakang, kemudian memukul wajah Elang tanpa ampun. Brengsek, gue udah peringatin sama lo buat gak usah deketin Zera. Alta, pria itu benar-benar emosi. Ia tidak suka melihat Elang menyentuh Zera,
bahkan sampai berani mengusap lengan Zehra. Puk. Alta terus memukuli Elang. Karena tidak mendapatkan perlawanan, maka Alta segera mendorong kasar pria itu agar keluar dari ruangan. Gue peringatin sama lo 1 kali lagi. Lo berani deketin Zehra, nyawa lo taruhannya, ancam Alta. Elang tersenyum licik. Lo gak akan bisa bunuh gue, karena gue yang akan bunuh lo lebih dulu. Brak. Alta menutup keras pintu ruangan, lalu kemudian menghampiri Zehra yang masih menangis ketakutan. Pria itu memeluk Zehra penuh perasaan. Jangan takut, ada gua. Al, apa peneror itu adalah Elang? Tanya Zehra dengan bibir yang masih bergetar. Gua bakalan cari tahu. Al, Zehra takut. Jangan takut, Zeh, ada gua. Kamu tadi kemana dulu? Nyari makan sayang, lapar. Mendengar kata sayang dari Alta untuk pertama kalinya membuat pipi Zehra merah merona. Tangisnya mendadak terhenti. Ia menatap Alta serius. Benarkah pria itu menyebut kata sayang untuknya? Alta tidak sedang mengigau kan? Kenapa? Tanya Alta. Enggak, aku mau tidur. Kamu tidur samping aku, Al. Usapin punggung aku terus. Nen. Alta, kamu mesum banget. Ini kan di rumah sakit, ada CCTV. Unjuk Zehra pada kamera kecil yang berada di pojok ruangan. Alta menyengir kuda. Ia kemudian beranjak tidur di samping Zehra dan mematuhi keinginan gadis itu. Meskipun sudah kembali ke rumah, tetap saja Zehra belum bisa berjalan normal. Gadis itu masih duduk di atas kursi roda karena kakinya juga masih dalam tahap pemulihan. Alta yang selama ini menemaninya di rumah sakit meskipun tidak sampai 24 jam. Bahkan ia juga yang mengantar Zehra kembali ke rumah. Makasih ya, ucap Zehra saat Alta membantu Zehra berbaring di atas tempat tidurnya. Besok jangan sekolah dulu, masih sakit. Tapi tugas aku di sekolah numpuk loh, Al. Hampir 2 minggu aku dirawat di rumah sakit. Jangan keras kepala, bisa nggak? Melihat tampang Alta seperti itu membuat Zehra bungkam seketika dan menurutinya. Tanpa mereka sadari, sebenarnya Elang mengikuti sejak tadi. Ia bersembunyi di balik tembok depan rumah Zehra seraya memastikan keadaan gadis itu. Al, aku cacat ya? Tanyanya tiba-tiba. Alta kemudian duduk di samping Zehra. Tadinya ia mau pergi ke balkon untuk menuntaskan rutinitas merokoknya. Tapi mendengar Zehra mengatakan hal itu membuat dadanya sedikit nyeri. Lo gak cacat? Tapi kaki Zehra susah digerakin. Zehra mencoba menggerakkan kakinya, namun rasanya berat dan sakit. Gadis itu meringis. Alta tidak tinggal diam. Ia mengusap pelan kaki Zehra. Ini sementara, Zeh. Nanti lo sembuh. Beneran, Al? Iya, kan dokter bilang kaki lo tahap pemulihan, Zeh. Gua mohon, jangan lakuin tindakan bodoh itu lagi. Urusan peneror itu biar jadi urusan gua. Ucap Alta menekan setiap perkataannya. Zehra mengangguk pelan dan Alta mengusap lembut air mata yang keluar dari sudut mata gadis itu. Setelah Zehra terlelap tidur, barulah Alta menuju balkon untuk sekedar merokok. Sorot mata Alta beralih pada motor ninja berwarna merah yang ia kenali itu adalah motornya Elang. Alta mengepalkan tangannya emosi, rahangnya mengeras dan kemudian ia segera keluar dari balkon, turun melewati anak tangga dan sampai pada di depan gerbang. Den, saya mohon jangan bertengkar lagi, larang Pak Tono. Alta melepas tangan Pak Tono yang menyentuh pundaknya. Lalu ia kini langsung menghampiri Elang yang duduk di atas motornya. Maksud lo apa? Tanya Alta dengan sorot mata tajam menatap pria di hadapannya itu. Gua cuma mastiin keadaan Zehra. Lo gak perlu sok khawatir, brengsek. Gua berhak khawatir, kan gue temannya Zehra. Alta berdecim menertawakan. Pergi dari sini. Emang gue mau pergi kok. Terus ngapain lu masih di sini? Gue bakalan pergi kalau Zehra yang minta. Alta tersenyum meremehkan. Zehra lagi istirahat. Jangan sampai dengan kehadiran lo di sini malah memperburuk keadaannya. Apa yang dikatakan Alta itu terserap dalam pikiran Elang. Sejak peristiwa di rumah sakit, Elang rasa hari ini bukan waktu yang tepat untuk bicara dengan gadis itu. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, Elang menyalakan motornya dan pergi dari sana. Alta kembali masuk ke dalam.
Sementara Pak Tono sejak tadi was-was memperhatikan pria itu. Ia takut adanya keributan lagi dan menyebabkan keadaan Zera semakin buruk nantinya. "Tenang saja Pak, santai, gak usah tegang gitu," ucap Alta menepuk pundak Pak Tono pelan. Pak Tono tersenyum kaku, ia menunduk malu jadinya. Dari mulai menyuapi Zera, memberi gadis itu obat, dan menemani tidur, itu semua Alta yang melakukan. Ia tidak memperbolehkan Bik Yati mengurus Zera, karena bagi Alta, gadis itu adalah tanggung jawabnya. Percayalah, adanya sebuah perasaan sayang dalam diri Alta untuk Zera, namun ia menyebutnya sebagai tanda karena terbiasa bersama, bukan perasaan cinta pada umumnya. "Alta, tangan Zera pegel," rengek Zera. "Bentar, gue pijitin." Tangan Alta kemudian mulai memijiti lengan Zera. Perasaan sayang dalam diri Zea untuk Alta semakin melonjak jauh melewati batas persen dalam tema persahabatan. Rasanya status sebagai sahabat membuat Zera selalu merasa ingin lebih. Selama ini Alta tidak pernah mengatakan perasaan lain pada Zera. Pria itu memang mengatakan menyayangi Zera, namun Zera tahu diri bahwa rasa sayangnya Alta untuknya hanyalah sebagaimana rasa sayang terhadap sahabat. Entah sampai kapan. Kembali ke sekolah merupakan hari bahagia untuk Zera. Kakinya sudah pulih dan bisa berjalan normal kembali tanpa kursi roda. Ini semua berkat Alta. Pria itu mau bersikeras merawat Zera, membantunya berjalan sedikit demi sedikit, dan memberikannya asupan gizi yang sehat. Merayunya untuk minum obat dari dokter. Hingga kini kaki Zera bisa pulih kembali. "Kepala aku lonjong sebelah gak sih, Bi?" tanya Zera sambil bercermin hendak menyisir rambut. "Enggak lah Non, ada-ada aja Non Zera." Habisnya kan aku ketabrak mobil, terus kepala aku keluar banyak darah, Bi." "Kan udah dijahit, diberesin sama dokter, udah sembuh total malah sekarang. Jadi Non tinggal jaga kesehatan aja dan jangan ngelakuin hal yang serupa lagi." Zera mengangguk. Ia sangat bersemangat hari ini pergi ke sekolah diantar oleh Alta. Zera sudah ke sekolah dengan penampilannya yang menggunakan bando berkarakter sapi di atas kepala. Gadis itu nampak terlihat lucu sekali di mata Alta. Alta membuka pintu depan mobilnya, mempersilahkan gadis itu masuk ke dalam. "Makasih Alta." Alta hanya menanggapinya dengan senyuman kecil. Dengan cepat Alta menginjak gas dan langsung melajukan mobilnya menuju sekolah. "Al, kamu nanti ikut masukkan ke dalam?" tanya Zera. "Iya, nganterin lo sampai kelas aja." Alta gak pernah mau ikutin pelajaran sekolah. Kapan lulusnya coba?" "Lulus gak lulus, bagi gua gak penting." "Alta kok ngomongnya gitu?" Alta mengusap puncak kepala gadis itu. "Gak usah dipikirin, lo udah sarapan?" "Belum." "Kenapa? Gua kan udah bilang, makan harus teratur sih, jangan bandel. Walaupun lo udah sembuh, tetap harus jaga kesehatan." "Zera kepengen nasi padang, nanti pulang sekolah ya Al," rengeknya sambil menunjukkan wajah menggemaskannya. "Boleh, tapi jangan dulu yang pedes-pedes." "Yes, makasih Alta." Refleks Zera mencium pipi pria itu, hingga membuat pria itu sempat melongo tidak percaya. "Diajarin siapa nyosor begitu?" Pipi Zera merah tidak menentu. Ia sendiri tidak mengerti mengapa malah mencium pipi Alta tiba-tiba seperti itu. Maaf Alta, aku..." Mata Zera melotot saat wajah Alta begitu dekat dengannya, dan perlahan bibir Alta mengecup singkat bibir Zera. Jika saja tidak sedang menyetir, Alta sudah melumat bibir kecil milik gadis itu. "Gua suka, harus sering ya," pinta Alta. "Ah, suka apa?" Kecupan singkat di pipi. Alta, Zera malu." Zera meremas rok baju abu-abunya karena merasa gugup. "Lucu banget sih." Tangan Alta nakal mencubit pipi Zera pelan. "Sakit tahu." "Biarin, biar nambah tembem pipinya." "Aku gak tembem." "Sekarang tembem karena makan mulu." "Iya kah? Kalau gitu Zera mau diet." "Gak boleh, gimana pun lo, gue tetap sayang sih." Sayang yang Alta maksud pasti sayang sebagai sahabat kan? Entahlah, setelah mendengar kata sayang dari Alta, justru membuat hati Zera menghangat. Ya meskipun ia tahu bahwa kata itu hanya menggambarkan rasa sayang sebagai sahabat saja.
Sesampainya di sekolah, Alta mengantar Zera ke kelasnya. Lantas perlakuan Alta terhadap Zera selalu menjadi sorotan murid lainnya. "Ah Zera, akhirnya lo ke sekolah lagi." Tata sangat merindukan Zera. Meskipun sudah beberapa kali menghampiri Zera ke rumahnya untuk melongok, ia tetap merindukan Zera yang duduk sebangku dengannya. "Zera juga kangen Tata." "Nggak ada lo, gue ngerasain sepi banget Sekarang kan aku udah balik." "Nggak ada lo, kelas terasa hampa sih. Secara nggak ada pemandangan paling indah lagi di sekolah," teriak Rifki, ketua kelas di kelas IPS itu. Untung saja Alta sudah pergi. Jika tidak, pria itu akan langsung melototi Rifki. Zera hanya membalasnya dengan senyuman, sementara Tata melemparkan bulatan kertas pada pria itu. "Dasar cowok modus," ucapnya sewot. Bilang aja lu cemburu sama gua, Tak." "Najis, nggak level. Urusin aja kulit lu yang hitam itu. Pakein hand body yang banyak biar terang warnanya." "Anjir, biar hitam begini gua manis. Gula aja kalah saingan sama gua." Tata memutar bola matanya malas, sementara Zera terkekeh geli dengan ucapan Rifki yang menurutnya lucu. "Kalian cocok tahu," goda Zera. "Apaan sih lo Ze? Najis tahu nggak?" kesal Tata. "Oke gue sama mak lampir," saut Rifki. "Jaga ya bacot lo, gue bukan nenek lampir. Gue cewek cantik yang gak bakalan ada duanya di muka bumi ini." "Pede amat lo bule. By the way, kita saling melengkapi. Kulit gue hitam dan lo putih. Seakan-akan dapat diartikan kulit lo yang putih bisa menutupi hitamnya kulit gue, alias lo bisa nutupin kekurangan gue dengan kebaikan yang lo punya. Itu pun kalau lo punya amal kebaikan sih. Yang ada, kulit lo sama gue bagaikan kopi dan susu. Lo pahit, gue manis." "Ah, mau dong susu." Tata bergidik ngeri. Dasar pria mesum tidak tahu malu, pikirnya. Zera sejak tadi tertawa saja melihat perdebatan kedua insan itu. Hampir setiap hari mereka berdebat tidak penting. Bahkan Tata dengan gilanya pernah sampai mengerjai pria itu di toilet pria yang ia kunci sengaja agar Rifki tidak dapat masuk kelas sampai jam pelajaran terakhir. Masalahnya, saat itu Tata malas satu kelompok dengan pria itu. Aku ke toilet dulu ya Tak, pengen pipis," ucap Zera. Cepetan sih, 5 menit lagi bel masuk." "Oke." Zera segera berlari menuju toilet. Selesai dengan urusan buang air kecilnya, Zera keluar dari pintu toilet setelah membersihkannya. Ia kini berada di hadapan cermin sambil hendak membasuh wajahnya pada wastafel yang ada di hadapannya. Namun, ia melihat adanya tespek garis 2 yang kemudian ia pegang karena penasaran. Tespek siapa ini? Ketiga murid perempuan masuk ke dalam toilet. Mereka melihat Zera menatap benda berupa tespek itu, lantas menuding yang bukan-bukan pada Zera. "Lo hamil sih? Gila, diambilin siapa lo? Mario?" Zera kemudian berbalik badan berhadapan dengan mereka. "Ini bukan punya aku, sumpah aku nemuin di sini," ucap Zera mencoba menjelaskan kenyataan sebenarnya. "Alasan aja lo, bilang saja lo malu buat ngakuin kan." "Sumpah Bu." Jessie merebut tespek itu dari tangan Zera. "Gua bakalan laporin ke kepala sekolah," ancamnya. "Jangan, itu bukan punya aku gak hamil. Kalian boleh bawa aku ke rumah sakit buat periksa. Sumpah aku gak hamil." "Ngaku aja kali, dasar jablay." Berbagai umpatan dari ketiga gadis itu membuat Zera mengepalkan tangannya emosi. "Bukan aku gak ngelakuin itu." Zera mencekik Jessie, kemudian mendorong kedua orang lainnya itu. "Lepas brengsek," teriak Jessie tertahankan. Zera mendorong Jessie sampai wanita itu terjatuh ke lantai. "Jangan ada yang berani mendekat atau aku bunuh kalian." Zera memegang gunting kecil yang tadinya mau dipakai praktek di kelas. Lantas ketiga wanita itu mundur ketakutan. "Lu jangan main-main sih." "Aku gak main-main, aku akan bunuh kalian." Tidak sengaja Elang mendengar keributan di toilet wanita. Ia kemudian masuk ke dalam toilet dan terkejut dengan Zera yang memegang gunting hendak mendekatkannya pada salah satu wanita yang terjatuh di atas lantai itu. Elang langsung menarik Zera, mengambil gunting itu dari tangan Zera. "Lu apa-apaan ah? Lu mau bunuh mereka? Mau masuk penjara?"
kamu jangan ikut campur. Mereka udah ganggu ketenangan aku. Lagian, kamu ngapain ke toilet cewek? Jangan-jangan kamu mau mesum ya? Tingkah Sera ini menjadi aneh. Kadang-kadang gadis itu menangis histeris, kadang-kadang tertawa kencang, dan bahkan kadang-kadang merasa terancam. Jessie dan teman-temannya yang lain segera keluar dari toilet. Sementara Elang masih mencoba bicara baik-baik dengan Sera. Lu kenapa jadi gini? Lu bukan Sera yang gua kenal. Kenapa lu punya niat bunuh orang? Seketika Sera terdiam. Ia menatap kedua tangannya sendiri, mengingat tingkah lakunya tadi yang hampir membunuh ketiga murid perempuan. Bagaimana nasibnya jika ia membunuh ketiga wanita tadi? Ia pasti akan membusuk di penjara sebagai tahanan. Aku... Sera menangis getir, lututnya lemas dan duduk meringkuk merasa cemas. Mereka jahat. Mereka udah nuduh aku hamil, padahal aku cuma gak sengaja lihat tespek itu di wastafel. Elang mencari keberadaan tespek itu di sekitar, dan tespek garis 2 itu tergeletak di atas lantai. Elang memperhatikan garisnya. Ia kemudian mengambil sedikit air dan mengusap pada bagian garis merah itu. Namun ternyata garis merahnya pudar, yang artinya tespek garis 2 itu palsu. Sebab bagaimanapun Elang pernah melihat tespek garis 2 yang asli saat dimana ibundanya hamil lagi. Ia hafal betul warna merah yang bergaris pada benda kecil itu. Ini rencana seseorang. Dia sengaja bikin lu kayak sekarang, ucap Elang. Maksud kamu? Lu bisa ceritain, lu sebenarnya kenapa? Apa ada pikiran yang mengganjal dalam diri lu? Sera masih tetap menangis sesegukan. Lalu tidak lama Alta datang memasuki toilet. Sera, lu kenapa? Ini gua Alta. Alta berteriak panik. Ia langsung memeluk Sera. Alta, kamu kenapa bisa tahu aku di sini? Tadi Jessie, Fiona sama satu lagi temannya bilang kalau lu hampir mau bunuh mereka. Tapi gue bakal pastiin mereka gak akan bilang sama kepala sekolah. Apa jaminan lu? Mentang-mentang lu anak pemilik sekolah? Tanya Elang meledek. Gue selalu percaya Sera gak ngelakuin hal itu, jawab Alta, kemudian berdiri berhadapan dengan Elang. Seharusnya Sera berobat. Apa maksud lu brengsek? Mentalnya terganggu. Gue bisa yakin kalau ada sesuatu yang bikin dia seperti ini. Dia seharusnya gak sekolah dulu, atau homeschooling, jalan terbaik, bukan malah dibiarin sekolah. Itu membahayakan dirinya sendiri. Bluk. Alta memukul keras wajah pria di hadapannya itu. Lo pikir Sera gila? Gua gak bilang begitu. Elang mengusap pelan darah yang mengalir di sudut bibirnya. Terus apa maksud lo tadi bangsat? Gua cuma bilang kalau Sera butuh. Aku mau ke UKS saja. Aku gak enak badan. Liris Sera dengan tubuh bergetarnya, tidak tahan menahan dinginnya ubin yang ia duduki. Alta segera menggendong gadis itu ala bridal style, bukan untuk mengantarnya ke UKS, melainkan membawanya pulang dengan segera. Karena gadis itu butuh istirahat yang cukup. Biar nanti urusan pelajaran di sekolahnya, Alta yang memerintah salah satu murid untuk meminta izin pada guru di kelasnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.